Pemirsa, dua nelayan di Natuna terombang-ambing di laut akibat kapal pecah dihantam ombak besar. Detik-detik penyelamatan dua nelayan asal Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terekam video amatir. Sebelumnya, kapal kedua nelayan ini diduga dihantam ombak besar sekitar 2 meter hingga pecah. Akibatnya, mereka terombang-ambing di laut hampir 1 jam. Beruntung dengan menggunakan kotak fiber ikan, kedua nelayan berhasil diselamatkan nelayan lainnya yang melihatnya. Sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB dibakar massa. Massa membakar kotak suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 68 kotak suara dilalap si jago merah. Kejadian ini terjadi saat petugas KPPS tempat sedang melakukan penghitungan suara calon DPRD Kabupaten Bima. Diduga pembakaran kotak suara dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan masyarakat. Sementara 102 kotak suara yang masih utuh langsung diamankan ke kantor KPU di Kabupaten Bima. 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Prato, kemudian desa Kanca, dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan pemeriksaan. Saat ini kasusnya masih ditangani pihak kepolisian, sementara pihak KPUD masih belum membuat keputusan terkait suara yang terbakar itu. Dari Bima NTB, Edi Irwan melaporkan. Gara-gara suaranya hilang di salah satu TPS di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, seorang caleg mengamuk di kantor kecamatan. Seorang caleg dari salah satu partai mengamuk di depan Muspika Ajung Jember sembari menunjukkan hasil suara di pano kecil dan pano besar yang tidak sesuai. Di TPS 35, suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di pano besar. Namun saat mengetahui hasil di pano kecil, alangkah terkejutnya ternyata suaranya kosong. Yang menduga suaranya dijual oleh PPK karena suaranya bersaing dengan caleg partai besar lainnya. Kalau tidak ada tindak lanjut, ia langsung akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau aparat keamanan. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan pemprosekan itu ketika rekap di tingkat PPK. Tak ingin tambah anarkis, penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut dikawal Muspika mengadakan rapat bersama sang caleg dan disepakati jika kotak suara bisa dibuka bersama beberapa hari kemudian. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Dugaan penggelembungan suara yang sangat fantastis untuk pasangan calon presiden 02 Prabowo Gibran terjadi di sebuah tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara kemudian mengklarifikasi setelah videonya viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat jumlah suara di tempat pemungutan suara 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.000 suara. Sementara untuk pasangan Anies Mohaimin Iskandar mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 untuk jumlah suara dalam satu TPS saja. Data ini sempat diunggah di media sosial hingga viral. Calon Presiden nomor urut 02 sejumlah 561.100 adalah hoak atau tidak benar. Seluruh petugas TPS 02 Kenteng Toroh, Grobogan, Jawa Tengah lalu mengklarifikasi menyatakan bahwa data jumlah suara yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum melalui aplikasi Sirekap sudah sesuai dan tidak pernah direkayasa, di mana paslon 02 mendapat 110 suara. Untuk pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout.
Petugas PPS telah melaporkan adanya penggelembungan suara ini ke panitia pemilihan kecamatan untuk direvisi. Namun petugas mengaku tak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah terkunci KPU Pusat. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Diduga kelelahan saat bertugas, seorang anggota KPPS di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, meninggal dunia. Abdul Rahman bin Muala, 52 tahun, anggota KPPS di TPS 23 RT 2 RW 06 Kampung Jambu Dipa, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor, meninggal dunia usai melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS di 14 Februari lalu. Korban sempat dirawat di RSUD Cibinong, namun akhirnya meninggal dunia Jumat siang. Jasadnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sebelumnya korban sempat mengeluhkan sakit di dada saat sedang melakukan pleno penghitungan suara di TPS. Ia kemudian meminta izin untuk pulang dahulu. Kamis malam ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat 2 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Diduga korban mengalami kelelahan. Pada saat itu dia bilang, Pak, saya izin, saya lemas sebenarnya gitu. Kan kalau sudah dibilang lemas wajar Pak ya, karena kondisi belum tidur berapa hari. Ya udah, kalau memang lemas saya bilang istirahat dulu, bilang gitu. Nah, untuk masalah nanti di lokasi biar ada saya, kalau untuk beberapa saat bisa gitu Pak ya. Sementara banyak petugas pemilu mulai dari PPS hingga PPK di Surabaya, Jawa Timur mengaku kelelahan usai melakukan penghitungan surat suara. Mereka mendapatkan pengecekan kesehatan dan pemberian vitamin jelang tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan data Bidokes Polda Jawa Timur, hingga saat ini sudah 5 petugas PPS di Jawa Timur yang meninggal dunia. Mayoritas disebabkan karena penyakit jantung. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan bertaruh nyawa menerjang derasnya arus banjir untuk mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selain mengangkat kotak suara berisi rekapitulasi, petugas juga terpaksa memikul motor yang digunakan. Seperti inilah perjuangan petugas dalam pengambilan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara ini diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menuju arus Sungai Onondoa dan Sungai Lariang. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa bekerja sama memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang derasnya arus sungai. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 ini berasal dari TPS Desa Onondoa dan Desa Tedeboe. Pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan yaitu di daerah Rampi, di mana terjadinya kondisi alam. Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Berada di puncak pegunungan dengan medan yang sulit dan dikelilingi sungai, membuat pendistribusian logistik harus membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih ekstra. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ais Pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.